Halo, selamat datang di Learning Journal Nanda Fauziana, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 1 tahun 2022. Learning Journal Agenda 1 kali ini akan membahas tentang sikap perilaku bela negara. Bersama saya, Nanda Fauziana, Angkatan 1 pelatihan dasar CPNS tahun 2022. Pada agenda 1 terdapat 3 modul utama yang dilakukan melalui sistem pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Modul yang pertama membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan sendiri didefinisikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi dari jati diri dan kesadaran diri sebagai warga negara. Jati diri ini harus bersumber pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus mencatat ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia, mulai dari berdirinya Budi Utomo sebagai penanda terhadap kebangkitan nasional, hingga Kongres Pemuda, Sumpah Pemuda, dan pembentukan BPUPKI serta PPKI sebagai langkah nyata dalam mempersiapkan kemerdekaan. Bangsa ini memiliki 4 konsensus dasar yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sebagai negara wajib mengetahui dan berbangga dengan simbol-simbol negara kita, yaitu bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara burung Garuda, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada nilai-nilai dasar bela negara yang wajib kita ketahui, yaitu pertama, cinta tanah air, kedua, sadar berbangsa dan bernegara, ketiga, setia pada Pancasila, keempat, rela berkorban, dan kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Modul yang kedua pada agenda ini membahas tentang analisis isu kontemporer. Dalam analisis isu kontemporer, kita wajib untuk mengetahui bahwa menjalankan tugas dan fungsi sebagai PNS memerlukan kemampuan untuk menyikapi perubahan lingkungan strategis. Fenomena yang terjadi harus dihadapi secara kritis dengan memperhatikan model insani. Ada beberapa isu kontemporer strategis yang harus dipikirkan secara kritis. Di antaranya, isu korupsi, narkoba, paham radikalisme, hingga kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Untuk melakukan analisis isu kontemporer ini, ada beberapa alat bantu yang bisa kita gunakan untuk berpikir secara kritis. Yang pertama, kita bisa menggunakan isu scan dan analisis mendalam dengan menggunakan metode AKPK atau aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Serta dalam mencari akar masalah isu-isu tersebut bisa menggunakan metode mind mapping, fishbone, ataupun SWOT. Pada modul yang ketiga, kita perlu mengetahui kesiapsiagaan bela negara. Keadaan ini diartikan sebagai keadaan siap siaga yang harus dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi lingkungan kerja yang begitu beragam. Kemampuan awal bela negara adalah modal yang diperlukan, baik modal dalam bentuk kesehatan dan kesiapsiagaan secara jasmani, mental, maupun memiliki etika dan moral, serta memiliki nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Akhirnya, setiap warga negara harus memiliki kemampuan untuk bela negara. Bela negara tidak hanya dengan angkat senjata, tapi bela negara kita saat ini dibuktikan dengan kerja nyata. Demikian dari saya, terima kasih.